พ่อแม่ของนางสาวเจนจิราพลอยองุ่นศรีนักศึกษาแพทย์ปี 5 เข้าแจ้งความกับตำรวจสน.พญาไทหลังลูกสาวหายตัวไปพร้อมกับรถเก๋งติดต่อไม่ได้อีกหลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจHello cu, terima kasih sudah klik video ini and welcome back to Detective Soda. Jadi, pada tanggal 28 Januari 1998, ada seorang nelayan di Thailand yang menemukan tengkorak ngapung di sungai saat dia mau mancing ikan. Dia pun ngelaporin ke polisi terkait penemuannya itu. Beberapa hari setelahnya muncul laporan orang hilang dari salah satu orang tua mahasiswi kedokteran Universitas elit di Thailand. Pihak kepolisian berusaha nyari tahu nih, apakah tengkorak ini ada hubungannya dengan hilangnya mahasiswi kedokteran itu. Investigasi pun kembali ke seseorang yang dekat dengan korban sebelum meninggal. Seseorang yang juga mahasiswa kedokteran di universitas yang sama cuy. Dan itu nggak lain dan nggak bukan adalah pacar korban sendiri. Ini bukan kisah novel. Ini adalah kisah nyata. Kisah tentang terbunuh seorang mahasiswi kedokteran di Thailand oleh pacarnya sendiri karena masalah asmara. Kisah ini menggemparkan Thailand pada masanya dan menjadi kisah yang membuat bangunnya metode investigasi dengan menggunakan tes DNA di Thailand. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Jadi, korbannya bernama Jenjira Ployanggunsri atau biasa dipanggil Jenjira. Dia adalah seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran di Thailand, di Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Ramatibodi, Bangkok, Thailand cuy. Fakultas kedokteran ini adalah bagian dari salah satu universitas bergengsi di Thailand, yaitu Universitas Mahidol yang terkenal di bidang kesehatan. Jenjira yang berumur 23 tahun sudah memasuki tahun kelima nih dari 6 tahun pendidikan dokter di Thailand. Dari latar belakang pendidikannya cuy, bisa dipastikan kalau Jenjira ini adalah orang yang sangat cerdas. Dia dikenal cukup serius dalam pendidikannya dan sungguh-sungguh dalam bercita-cita menjadi dokter untuk melayani masyarakat cuy. Selain itu, Jenjira juga berasal dari keluarga yang sangat kaya raya atau berkecukupan karena ibunya mempunyai bisnis di daerah Sampram, Nakron, Patom, Thailand. Tapi walaupun berasal dari keluarga yang kaya raya dan memiliki karir yang cemerlang, Jenjira dikatakan punya banyak masalah nih, terutama dengan rasa kesepian. Hal ini karena ibunya selalu sibuk dan selalu berada jauh darinya. Dan juga Jenjira tidak dekat nih dengan ayahnya. Jadi Jenjira ini berpacaran dengan beberapa laki-laki dalam hidupnya dengan harapan cuy, dia bisa menutupi rasa kesepian di hatinya itu. Nah sekarang saya mau memperkenalkan si pelaku yang bikin bulu kuduk tegang ini. Srem Sakonrat atau biasa dipanggil Srem adalah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam pendidikan kedokteran juga cuy. Sama seperti Jenjira cuy. Srem menempuh pendidikannya di Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit Ramatibodi. Tapi bedanya, dia masih di tahun kedua pendidikannya. Dan Srem ini juga nggak kalah cerdas nih dari Jenjira. Dia masuk universitas di saat umur yang masih sangat muda, yaitu umur 15 tahun. Saat masuk universitas itu, dia awalnya belajar teknik nih. Tetapi setelah itu dia masuk ke universitas lagi untuk belajar pendidikan kedokteran. Umur Sam saat kejadian itu juga masih cukup muda. Lebih muda daripada Jenjira, yaitu 22 tahun. Selama menempuh pendidikannya di Bangkok, Srem ini tinggal di sebuah apartemen di Jalan Phetchaburi, Bangkok, Thailand. Sebelum itu, dia tinggal sama keluarganya di Chonburi yang letaknya 2 jam dari Bangkok, Thailand cuy. Nah, sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa si Srem yang katanya cinta nih sama si Jenjira itu bisa ngebun-bun Jenjira? Oke cuy,
Langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Jadi Sam dan Genjira udah familiar banget tuh dengan satu sama lain. Secara mereka ini kan berasal dari kampus dan fakultas yang sama cuy. Tapi puncak keakraban mereka itu saat mereka menghadiri gereja bareng. Saat itu Sam dan Genjira langsung ngobrol-ngobrol buat saling kenal satu sama lain. Dan ternyata mereka cocok lalu lanjut ke PDKT. Dalam proses PDKT-nya mereka ini, Sam kabarnya terus ngejar-ngejar Genjira tuh. Sampai Genjira akhirnya mau untuk terima si Sam jadi pacarnya. Dan di kampusnya, Sam dan Genjira ini dikenal sebagai pasangan idaman cuy. Secara mereka berdua ini sama-sama pinter dan sama-sama juga berasal dari keluarga yang mampu. Arah karir mereka pun jelas dan tentunya cemerlang cuy. Karena mereka berdua kan calon dokter. Kalau dilihat dari luar, mereka ini terlihat sebagai pasangan yang serasi, yang sama-sama ambisius dan sempurna banget pokoknya. Tapi ternyata di dalam hubungan mereka ada ketidakcocokan nih, yang ngebuat mereka sering cekcok. Sam yang baru pertama kali pacaran dikenal sangat protektif banget nih ke pacarnya. Dan itu membuat Genjira ini merasa nggak nyaman cuy. Selain itu, Sam juga sering menduga kalau Genjira ini punya cowok lain nih di belakangnya dia. Karena Genjira suka main sama temen cowok lain. Ketika Sam ngelabrak Genjira tentang dugaannya itu, Genjira pasti bilang nih, cowok yang dia ajak main itu cuman temen aja. Selain itu, Genjira juga sering tiba-tiba nggak muncul saat mereka janjian untuk ngedate. Dan dia pernah kepergok nih ngirim pesan romantis ke seniornya. Sifat Genjira yang suka main dengan cowok lain inilah yang ngebuat sifat protektif si Sam meledak-ledak. Dan akhirnya mereka jadi sering berantem tuh. Hingga pada tanggal 26 Januari 1998 di World Trade Center atau sebuah mall di Bangkok, Thailand, Genjira saat itu mutusin buat putus nih sama si Sam di hubungan mereka yang udah jalan 2 tahunan. Karena dia udah gondok banget nih dengan sifatnya si Sam yang cemburuan dan nuduh-nuduh dia. Sam yang denger hal ini pun langsung gak terima cuy. Tapi gak terimanya itu bukannya marah-marah di mall. Sam ini malah mohon-mohon nih ke Genjira biar dia datang ke apartemennya si Sam di Jalan Phetchaburi, Bangkok, Thailand. Menanggapi Sam yang mohon-mohon itu, akhirnya Genjira setuju tuh untuk pergi ke apartemennya si Sam. Sampai di sana terjadilah lagi cekcok si Sam dan si Genjira itu. Nah, maunya si Sam, Genjira itu tetap pacaran sama dia. Dan tentunya dia nuduh Genjira selingkuh nih di belakangnya. Sementara itu, Genjira ngelak nih dengan tuduhannya si Sam dan tetap minta putus. Di panasnya pertengkaran itu, Sam yang naik darah sampai ke ubun-ubun pun ngambil pistol yang dia beli secara ilegal cuy. Dan dia pun langsung mengedor Genjira tepat di kelapanya cuy. Lalu saat itu juga Genjira mengembuskan nafas terakhirnya. Kamar apartemen yang tadinya panas karena pertengkaran mereka pun tiba-tiba hening nih setelah suara tembakan itu meledak. Dan tergeletak di lantai apartemen Sam ada jasad Genjira yang bersimbah darah. Tidak lama akal sehat Sam akhirnya mulai kembali setelah beberapa saat ditutupi oleh letupan emosi cuy. Saat itu Sam pun sadar tentang apa yang udah dia lakukan kalau dia baru aja ngebun-bun Genjira. Dia pun sadar kalau dia itu harus tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tapi tanggung jawab di pikiran Sam saat itu bukan nyerahin diri ke polisi, tapi dia mau nutupi yang udah dia lakuin ke Genjira itu demi menyelamatkan masa depannya cuy. Akhirnya sambil nangis karena panik dan shock, dia pun bawa jasad itu ke kamar mandinya. Di sana dia mikir apa yang harus dia lakukan untuk menutupi
yang baru aja dia lakuin itu cuy. Nah, karena dia anak kedokteran, dia tahu dong beberapa hal tentang cara untuk menghilangkan jejak manusia. Sam pun ngambil pisau dari dapur dan dia langsung potong tuh badan Genjira di kamar mandinya. Terus Sam ngambil potong badan dan organ-organ tubuh Genjira, lalu dia buang semuanya ke kloset cuy. Tapi tiba-tiba pipa yang nyambung ke toiletnya pun mancet karena tumpukan potong badan manusia yang kurang lembut itu cuy. Sadar kalau dia itu nggak bisa lagi ngandelin toilet buat nyembunyiin badan Genjira, Sam pun membeli puluhan kantong plastik untuk nyimpen potong dan yang lain. Nggak lupa dia juga beli alat bersih-bersih toilet buat ngebersihin jejak dari apa yang baru aja dia lakuin. Sambil motong-motong badan Genjira, Sam juga sambil ngomong nih ke Genjira seolah-olah mereka lagi ngobrol biasa cuy. Di sana Sam ngejustifikasi apa yang dia lakuin ke Genjira dan nyalain Genjira atas apa yang terjadi ke dirinya sendiri itu. Sam bilang begini, ini semua karena kamu. Kalau saja kamu nggak mau putus, kalau saja kamu nggak selingkuh, mungkin kamu masih hidup. Dia memutih Genjira tanpa rasa bersalah karena dia yakin kalau apa yang dia lakukan itu udah setimpal nih dengan pengkhianatan Genjira ke dia. Nah, setelah Sam masukin potong badan Genjira yang lainnya ke dalam kantong plastik itu, dia pun masukin semua plastik itu ke mobil dan pergi ke sungai Bang Pakon, Bangkok, Thailand. Terus dia buang kantong plastik isi potong badan manusia itu ke sungai. Lalu pada tanggal 27 Januari 1998, Sam ini pergi nih ke rumah temennya di Bangkok, Thailand. Di sana dia nyuci mobilnya sampai sebersih mungkin untuk menghilangkan jejak cuy. Dan di keesokan harinya, tanggal 28 Januari 1998, Sam ini pergi dari Bangkok ke Chonburi yang letaknya 2 jam perjalanan dari Bangkok. Tujuannya Sam ke sana adalah buat ngebakar barang bukti lainnya, yaitu baju yang dipakai sama Genjira cuy. Sampai situ Sam ini ngerasa agak tenang nih karena dia ngerasa udah ngelakuin semua hal untuk nutupi tindakannya. Tapi sehari setelahnya lagi atau di tanggal 30 Januari 1998, ketenangan Sam pun harus berakhir cuy. Hari itu ibunya Genjira sadar nih kalau anaknya hilang. Setelah itu ibunya Genjira langsung lapor ke polisi nih tentang kehilangan anaknya, sekaligus bilang juga tentang hubungan penuh dramanya Genjira selama ini dengan si Sam. Terus salah satu teman sekelasnya Genjira juga lapor ke polisi nih kalau dia sempat lihat Genjira dan Sam berdua di hari kehilangannya Genjira itu. Nah, kesaksian ibu dan teman sekelasnya Genjira itulah yang cukup buat polisi untuk memanggil Sam ke kantor dan melakukan interogasi ke orang itu cuy. Saat ditanyai polisi, Sam langsung ngelak kalau dia tahu di mana Genjira berada. Dia bilang kalau di tanggal 26 Januari setelah mereka makan malam di World Trade Center, mereka pisah tujuan tuh setelah mereka bertengkar. Tapi pihak kepolisian Thailand gak langsung percaya begitu aja dengan pengakuan si Sam. Karena keterangan Sam dikatakan bohong cuy oleh mesin pendeteksi kejujuran yang kepolisian Thailand pakaikan ke Sam saat itu. Mereka pun tetap naruh kecurigaan ke Sam dan lanjut lagi mencari tahu nih tentang hubungan Sam dengan hilangnya Genjira. Tapi investigasi mereka nggak nemuin titik terang sama sekali selama berminggu-minggu. Walaupun mereka udah manggil si Sam berkali-kali buat diinterogasi cuy. Selain itu, ketika polisi sempat menggeledah apartemennya Sam, mereka nggak bisa nemuin barang bukti kalau Genjira ada di sana. Akhirnya pada Februari 1998 ada seorang saksi nih yang ngaku kalau dia melihat si Sam di rumah temennya yang saat itu lagi melakukan hal yang mencurigakan,
yaitu Sam ini nyuci mobilnya sampai bersih banget, seakan-akan mau menghilangkan jejak sesuatu cuy. Polisi pun kembali melakukan pengecekan ke mobil si Sam dengan lebih menyeluruh dan mereka berhasil menemukan bercak dan kancing baju perempuan. Akhirnya pihak kepolisian nyuruh dokter forensik nih buat nyari siapa pemilik bercak darah itu. Dan dokter forensik berhasil ngecocokin nih bercak darah itu ke DNA ibunya Genjira. Yang artinya bercak darah itu kemungkinan besar milik Genjira cuy. Terus pada tanggal 5 Maret 1998, pihak kepolisian pun memanggil Sam lagi buat diinterogasi. Dan di hari itulah Sam pun akhirnya ngaku nih kalau dialah pembunuh Genjira cuy. Karena dia ngerasa cemburu dan marah ke Genjira. Dan Sam bilang kalau dia itu ngebunuh Genjira di sebuah love motel atau hotel tempat orang-orang bertukar lendir gitu. Dia ngaku kalau dia di badan Genjira di love motel itu. Dia juga nunjukin polisi ke tempat dia buang sisa badan Genjira. Tapi polisi nggak nemuin nih sisa badan manusia di sana. Karena Sam itu bohong tentang tempat dia ngebun-bun dan ngebuang potong badan Genjira cuy. Di sisi lain, pihak kepolisian tetap melakukan investigasi lebih dalam. Mereka ngecek lagi nih tentang laporan temuan tengkorak manusia di tanggal 28 Januari 1998 yang ditemukan oleh seorang nelayan. Di situ pihak kepolisian memanggil dokter forensik lagi untuk meneliti nih kira-kira tengkorak manusia itu milik siapa. Dokter forensik yang bertugas dan berkontribusi besar saat itu bernama Prontip Rojana Sunan. Dia juga nerima sensasi dari publik nih karena mode rambutnya yang estentrik kayak gini nih. Setelah dokter forensik melakukan tes DNA, mereka pun mastiin nih kalau tengkorak itu adalah milik Genjira. Mereka juga menemukan kalau ada luka bekas tembakan senjata api di kepalanya Genjira. Pihak kepolisian pun menginterogasi lagi nih si Sam dan maksa dia buat ngakuin kejadian yang sebenar-benarnya tentang apa yang dia lakukan ke Genjira itu cuy. Pihak kepolisian juga menyertakan bukti-bukti yang mereka temukan. Akhirnya setelah dapat tekanan dari polisi, Sam pun mengakui semua nih kejahatannya itu dengan versi yang cocok dengan bukti polisi. Dia pun ngaku kalau dia nembak Genjira pakai senjata api yang udah dia sembunyiin di rumah kedua orang tuanya di Chonburi cuy. Dia juga ngaku apa yang udah dia lakukan ke Genjira, yaitu dia udah buang jasadnya sebagian ke toilet dan sebagian lagi ke sungai Bang Pakong, Bangkok, Thailand. Mendengar pernyataan Sam, polisi pun mengamankan senjata apinya Sam dan langsung bergegas tuh ngecek safety tank di apartemennya. Dan di sana polisi benar-benar menemukan sisa-sisa badan manusia. Sisa-sisa manusia itu dicek lagi nih oleh tim forensik. Dan setelah melakukan tes DNA lagi, mereka pun berhasil menyimpulkan kalau sisa-sisa manusia itu adalah milik Genjira. Akhirnya pada tahun 1998, pihak kepolisian Thailand menetapkan Sam sebagai tersangka pembunuh Genjira dengan bukti-bukti yang ada cuy. Kemudian di tahun 1999, Sam pun disidang oleh pengadilan Thailand dan diputuskan bersalah atas pembunuhan berencana, penembak senjata api di kawasan pemukiman, pemusnahan jasad, pencurian properti orang lain, dan kepemilikan senjata api. Atas tindakan kriminalnya itu, Sam pun divonis hukuman mati.
Setelah vonis itu, Sam mengajukan banding atas hukuman sebelumnya. Dan tuntutan itu kemudian dikurangi menjadi vonis penjara seumur hidup. Karena Sam berhasil meyakinkan hakim dan para jaksa saat itu cuy, kalau dia ngebun-bun Genjira atas ketidakbisanya mengendalikan emosi yang meledak saat argumen itu. Jadi bukan karena pembunuhan berencana cuy. Setelah keputusan keluar, Sam pun dipenjara di penjara Bangkwang, Notaburi, Thailand. Di sana dia dianggap sebagai narapidana yang berkelakuan baik. Kasusnya Sam pun juga disertakan dalam 5 kali pengampunan kejahatan oleh kerajaan Thailand. Atau kalau di negara kita ini semacam dekret presiden cuy. Dan itu membuat dia hanya dituntut 13 tahun 5 bulan penjara saja. Dari yang awalnya penjara seumur hidup. Akhirnya Sam pun dibebaskan dari penjara pada Desember tahun 2011 lalu. Saat dia berumur 35 tahun. Nah, begitulah akhir dari pembunuhan mahasiswa kedokteran Universitas Elit di Thailand ke pacarnya yang sama-sama mahasiswi kedokteran. Karena motif asmara. Kasus ini membuat publik lebih mengapresiasi dan menyorot kontribusi forensik di dalam kasus pembunuhan. Selain itu, publik juga dibuat lebih mengapresiasi sosok si dokter forensik nih yang berkontribusi besar dalam pengungkapan sisa badan milik korban saat itu, yaitu Dr. Prontip Rojana Sunan. Dan pesan yang kita dapat dari kasus ini adalah cemburu itu boleh saja cuy, tapi jangan sampai membuat kita kehilangan akal sehat dan menguasai hati kita. Karena ketika rasa cemburu berubah menjadi dendam dan amarah, seseorang bisa melakukan hal yang sangat kejam dan tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi belajarlah untuk mengendalikan emosi, menghargai apa yang kita miliki, dan jangan sampai perasaan sesaat menghancurkan hidup kita sendiri maupun orang lain. Yang pada akhirnya satu keputusan yang salah karena cemburu bisa menghancurkan banyak kehidupan. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Kira-kira hukuman yang didapatkan Sam atas apa yang dia lakukan ke Genjira itu udah layak belum cuy? Atau kalian malah setuju nih kalau si Sam itu dihukum mati? Mengingat Sam tega memutilasi Genjira, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan kalau kalian ada request kasus yang mau kita bahas di sini, langsung tulis juga di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye!